Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ya. Wa idza qila, dan ketika diucapkan. Jadi qila itu asal kata qala yakulu. Kalau qila itu bentuk majhul, ya. Lahum kepada mereka di sini adalah orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Opo aminu, berimanlah kalian. Kama amana, sebagaimana beriman sopo annasu, manusia. Manusia dalam konteks ini adalah para sahabat Nabi. Ya, para sahabat Nabi. Qalu, maka berkata mereka, orang-orang munafik, menjawab perintah itu. Anu'minu, apakah beriman kami? Kama amana, sebagaimana beriman sopo as-sufaha, orang-orang bodoh. Jadi para sahabat Nabi yang mereka percaya pada Nabi Muhammad itu dianggap bodoh oleh orang munafik. Ya. Jadi sufaha ini jamak. Jadi secara kata adalah jamak. Mufradnya adalah safih. Nah, safih itu adalah al-jahil ad-dhaifur ra'yi. Jadi tidak ngerti apa-apa, cara berpikirnya lemah. Itu namanya safih. Sufaha itu artinya tidak ngerti apa-apa, kemudian cara berpikirnya juga lemah. Itu sufaha. Artinya, gimana? Safih, sufaha itu jamak. Mufradnya, bentuk tunggalnya adalah safih. Ya, sin, fa, ya, ha, safih. Kalau safih itu satu orang, kalau sufaha banyak orang, kan gitu. Nah, pengertian safih itu adalah orang yang enggak ngerti apa-apa, al-jahil. Kemudian ad-dhaifur ra'yi, cara berpikirnya itu juga lemah. Jadi orang munafik itu bangga dengan kemunafikannya. Ya, karena merasa lebih pintar daripada orang-orang yang beriman. Itu perasaannya seperti itu. Berhubung merasa lebih pintar daripada orang-orang beriman, dia bangga dengan kemunafikannya itu. Ya, bisa dipahami ya. Ala ingatlah, ini jawaban dari Allah. Ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, orang-orang munafik, hum ya mereka itu as-sufaha, orang-orang yang bodoh.
Walakin dan tetapi layak lamun tidak mengerti mereka tentang kebodohannya. Ya. Terus dijawab oleh Allah, sebenarnya yang bodoh itu ya mereka itu. Hanya saja mereka tidak menyadari kebodohannya. Ya repot, bodoh tapi tidak merasa bodoh. Tapi perasaannya pinter. Orang kalau perasaannya pinter, nah sombongnya muncul. Kalau sombongnya muncul, hatinya tertutup sudah. Itu orang munafik seperti itu. Jadi ketika dikatakan kepada mereka, aminu kama amanan nas, kamu mbok ya beriman seperti para sahabat-sahabat Nabi itu loh. Nah, orang munafik mengatakan, apa kami disuruh beriman seperti orang-orang bodoh itu? Ya ndak mungkin kami mau, kan gitu kan? Buat apa percaya kok karo Muhammad? Yang percaya karo Muhammad ya wong bodho-bodho kuwi. Itu loh. Nah, aku wong pinter ya ora kira percaya mbek dheke. Gitu loh. Percaya kok karo Muhammad ngono. Yang percaya mbek dheke lak wong bodho-bodho tok kuwi. Nah, aku wong pinter ya ora kira percaya mbek dheke. Gitu. Ndak mungkin aku percaya sama dia. Dia loh orang penipu kan gitu. Kan memang seperti itu. Lah terus dijawab oleh Allah, ala innahum humus sufaha. Ingatlah ya bahwa sungguh sebenarnya yang bodoh itu ya mereka sendiri. Ya, yang bodoh itu ya mereka sendiri itu. Cuma masalahnya mereka tidak menyadari. Walakin layak lamun. Ya, tetapi mereka tidak mengetahui, tidak menyadari itu semua. Kalau mereka bodoh. Lah, ayat-ayat tentang munafik ini ya, ini ditampilkan oleh Allah dalam Al-Qur'an agar kita bercermin. Ya, jangan sampai sifat kita seperti ini. Ya, sifat kita seperti ini. Kita lanjutkan. Wa idza laku dan ketika bertemu mereka orang-orang munafik, bertemu alladzina pada orang-orang amanu yang beriman mereka, qalu maka berkata mereka orang-orang munafik, amanna kami beriman. Lah ini jadi kalau ayat sebelumnya tadi itu kan mereka ngomong seperti itu tidak di hadapan orang mukmin. Lah pada saat mereka ada di hadapan orang mukmin, mereka mengatakan amanah juga. Jadi ketika orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang beriman, maka mereka mengatakan amanah, kami beriman loh ya. Jadi kami beriman sama dengan kamu. Itu ya, kami beriman sama dengan kamu. Itu waktunya sholat ya pura-pura sholat, ya waktunya puasa ya pura-pura puasa. Rangkaiannya ya seperti itu. Karena yang namanya pertemuan itu ya kadang singkat, kadang lama. Kan gitu. Ya intinya kalau ketemu orang mukmin ya berlagak seperti orang mukmin juga. Ya, berlagak seperti orang mukmin juga. Tapi ya itu dalam rangka menipu atau mengelabui. Bisa dipahami di sini ya.
Wa idza khalau dan ketika telah lewat mereka. Lewat itu sudah tidak ada pertemuan lagi dengan orang-orang mukmin. Jadi khalau itu maknanya lewat. Sudah berlalu. Sudah berlalu. Jadi ketika pertemuan itu sudah berlalu, jadi mereka berlalu, sudah tidak ada pertemuan dengan orang-orang mukmin lagi, itu ila sayatinihim, menuju atau ketemu setan-setan mereka. Jadi sayatin itu jamak, mufradnya setan. Ya. Ketika pertemuannya dengan orang mukmin sudah berlalu, mereka ketemu setan-setan mereka. Artinya podo munafike, ketemu dengan sesama munafiknya. Jadi susunan kalimatnya seperti itu. Mereka berlalu dari orang-orang mukmin menuju atau ketemu setan-setan mereka, sama-sama munafiknya. Wis podo-podo setane. Allah membahasakan seperti itu memang. Ya. Lah, setan di sini bukan setan bangsa jin, bukan. Ya setan podo konconi. Sesama munafiknya. Atau ada yang menafsirkan sayatinihim itu ru'asaihim, pemimpin mereka. Ya, ketemu dengan sesama munafiknya atau ketemu dengan pemimpin mereka dalam kemunafikan. Qalu maka berkata mereka orang-orang munafik, inna sesungguhnya kami iku ma'akum bersama kalian setan. Jadi kum itu kalian itu rujukannya ke sayatinihim. Ya, inna sesungguhnya kami orang-orang munafik iku ma'akum bersama kalian para setan itu, sayatinihim itu. Di dalam masalah agama. Jadi agamaku sama dengan kalian. Itu. Artinya bukan Islam. Ya wis ayo maksiat bareng. Gitu kan? Wis ayo maksiat bareng. Kalau tadi ketemu orang mukmin, aku ya gayanya sholat, gayanya puasa. Ya kan? Karena orang ketemu orang mukmin itu tuntutannya harus seperti itu kan? Enggak boleh maksiat dan lain-lain. Ya kan? Lah sekarang kita sudah ketemu sesama munafiknya. Lah inna ma'akum fiddin, kami bersama kalian di dalam agama. Ya wis. Kita maksiat bareng sekarang, ya kan? Gitu. Bisa dipahami nggih? Ya. Jadi ya jangan heran kalau misalnya ada imam atau muadzin di suatu masjid, ya. Kalau di masjid ya gayanya seperti itu, ya. Tapi nanti di luar ya maksiatnya jalan terus. Jangan heran seperti itu. Inama sejatinya nahnu kami orang-orang munafik iku mustahziun, orang-orang yang menghina orang mukmin gitu loh. Jadi tadi pas aku ketemu orang-orang mukmin ya niatku hanya menghina kok. Yes, cuma pura-pura sholat ya. Niatku menipu, niatku menghina. Pura-pura puasa, pura-pura bilang beriman dan lain-lain. Enggak lebih dari itu.
Ya, enggak lebih dari itu. Bisa dipahami di sini? Ya? Bisa dipahami? Ya. Allahu Allah. Kita lanjutkan ya. Allahu Allah utawi Allah iku yastahzi'u. Menghina siapa Allah bihim terhadap mereka. Artinya apa? Kalau mereka menghina Allah, Allah pun menghina mereka. Tahu maksudnya? Jadi kelakuannya itu sengaja dibiarkan oleh Allah. Agar dosa-dosanya semakin banyak, semakin menumpuk, nanti siksanya juga semakin berat. Menghinanya Allah seperti itu. Ya, menghinanya Allah seperti itu. Jadi Allah menghina mereka karena mereka menghina orang mukmin. Artinya ya sengaja dibiarkan oleh Allah. Tidak segera ketahuan. Nah itu loh, tidak segera ketahuan. Sengaja dibiarkan sehingga dosanya tambah numpuk. Nah nanti siksanya juga tambah berat. Itu. Jadi ini juga bisa balik kepada kita. Artinya kalau kita melihat rekan kita melakukan kesalahan, ya, terus kita diam saja, tidak segera menegur, itu sama saja kita menghina dia loh, menghinakan dia. Karena kita membiarkan dia terus-menerus ada di dalam dosa. Ya, kita membiarkan dia terus-menerus ada di dalam dosa. Lah sama Allah dengan orang munafik seperti itu. Kalau Allah sayang terhadap orang munafik, tentunya mereka diberi kesadaran untuk segera bertobat. Ya kan? Tentunya mereka diberi kesadaran untuk segera bertobat. Tapi tidak. Allah membiarkan mereka terus melakukan penipuan itu. Melakukan penghinaan itu. Ya. Sehingga Allah pun diistilahkan menghina balik terhadap mereka. Ya, menghina balik terhadap mereka. Yang kedua, wayamudduhum, dan memberi tempo siapa Allah hum pada mereka. Memberi waktu siapa Allah hum pada mereka. Fituyanihim di dalam kedurhakaan mereka. Di dalam kedurhakaan mereka. Ya'mahun seraya kebingungan mereka. Ya'mahun bimakna yatarot dadun tahayyuran. Jadi kebingungan. Yang kedua, Allah selalu memberi kesempatan mereka di dalam kedurhakaan mereka. Waktunya maksiat itu ya punya uang. Ya. Waktunya pengen maksiat ya ada kesempatan. Sehingga dosanya ya tambah numpuk betul. Tapi di dalam penghinaan mereka, di dalam kemaksiatan mereka, Allah memberikan kebingungan di dalam hati mereka.
Ya, Allah memberikan kebingungan di dalam hati mereka. Jadi karena tidak punya sikap yang jelas. Ya, tidak punya sikap yang jelas. Ya. Tidak punya sikap yang jelas. Arep dadi wong mukmin ya magak, arep dadi wong kafir ya magak. Gitu loh, bingung, tidak punya sikap yang jelas. Bisa dipahami di sini? Ya mahun kebingungan. Kebingungan, ya mahun kebingungan. Jadi kebingungannya itu karena dia tidak punya sikap yang jelas. Ya. Mau jadi orang kafir yang nggak berani. Terus mau jadi full orang mukmin juga nggak berani. Ya kan? Akhirnya bingung. Melakukan kesalahan, dia tahu kalau itu salah. Ya kan? Tahu kalau itu salah. Mau bertobat. Jadi orang mukmin juga enggan. Ya, juga enggan. Bingung kan? Sikapnya bingung. Dan itu terus menerus. Ya. Itu terjadi terus menerus. Kita lanjutkan. Ulaika demikian itu mereka. Orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Iku aladina orang-orang istarau. Nah, istarau ini makna aslinya membeli. Ya, istarau. Ini makna aslinya adalah membeli. Bahasa mudahnya ya menukarkan. Ya, menukarkan. Andolalata pada kesesatan, nah, bil huda dengan petunjuk. Ya, bil huda dengan petunjuk. Jadi gini, dia punya petunjuk, itu harganya mahal. Ya kan? Harganya mahal. Terus petunjuk itu digunakan untuk membeli kesesatan. Ini umpama jual beli untung apa rugi? Rugi. Dia punya barang berharga, ditukarkan barang rongsokan. Ibaratnya seperti itu. Jadi punya barang berharga, ditukarkan barang rongsokan. Sehingga ayat berikutnya tertulis fama robihat, maka tidak untung. Opo tijaratuhum, transaksi mereka. Ya, transaksi mereka. Ya enggak untung, wong dia punya petunjuk, ditukarkan kesesatan. Ya namanya kalau seperti itu ya rugi, enggak ada untungnya. Jadi orang munafik itu sebenarnya tahu jalan yang benar. Ya. Tahu bagaimana caranya jadi orang beriman itu tahu. Tapi mereka lebih memilih untuk
jadi orang kafir, walaupun tidak terang-terangan. Nah, itu sama saja dia punya petunjuk, punya huda. Lah hudanya ini ibarat uang ya, digunakan untuk membeli dolalah, membeli kesesatan. Lah kalau jual beli yang macam itu ya fama robihat tijaratuhum. Itu jual beli yang tidak menguntungkan itu. Orang punya barang berharga ditukarkan dengan barang rongsokan. Ya. Ya. Kenapa dibilang rugi? Karena sebenarnya mereka tahu jalan menuju surga, tetapi mereka lebih memilih jalan menuju neraka. Hudan itu kan jalan menuju surga. Ya, dolalah itu jalan menuju neraka. Sebenarnya tahu, jalan menuju surga itu tahu. Tapi mereka lebih memilih jalan menuju neraka dan kekal di dalamnya. Ya sudah. Jadi dalam tafsir Jalalain dijelaskan fama robihat tijaratuhum itu ai fama robihu fiha bal khosiru limasirihim ilan nar al mu'abadah. Jadi mereka tidak untung tapi malah rugi karena mereka akan masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Ya. Wa makanu dan tidak ada mereka, kita lanjutkan ayatnya. Wa makanu dan tidak ada mereka, iku muhtadin memperoleh petunjuk mereka. Ya, memperoleh petunjuk mereka di dalam apa yang mereka lakukan. Jadi fima fa'alu. Nah mereka ya sudah tidak memperoleh petunjuk lagi karena petunjuknya sudah dijual. Ya, sudah ditukarkan kesesatan itu. Ya. Jadi hidupnya yang asalnya tertata jadi ngawur itu. Gimana? Puncaknya yaitu asalnya Islam terus murtad. Nah, kalau murtad mati dalam keadaan murtad ya ke neraka betul. Jadi orang murtad itu asalnya ya seperti ini. Dia sudah tahu jalan yang benar untuk masuk surga, tapi lebih memilih jalan untuk masuk neraka. Gitu. Ya, bisa masuk ke dalam kategori ini. Cuman gini loh, untuk menghindari hal-hal yang kurang pas, ayat-ayat semacam ini tujukan kepada diri kita dulu. Nek kelakuanku koyok ngene iki, berarti aku wong munafik. Gitu ya. Kalau kelakuan kita seperti ini, pelek mirip ayat ini, ya sudah, berarti kita orang munafik. Tergantung kita mau diobati apa tidak. Berarti kita sedang sakit. Ya, fi qulubihim maradun. Hati kita sedang sakit. Tinggal kita mau diobati apa tidak. Kalau mau
ya insya Allah Allah memberikan kesembuhan. Kalau tidak mau, ya fazadahumullahu maradha. Allah akan menambah sakitnya itu. Jadi dalam ngaji seperti ini, ya, sangat dihimbau untuk mengoreksi dirinya masing-masing dulu. Ya. Ya. Untuk orang lain nanti ranahnya itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu ya. Nanti kalau ayat-ayat macam ini untuk nyemes orang lain, lah nanti jadi perkara itu nanti. Ya, cenderung jadi perkara. Ya, ini untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, sehingga kita dalam keimanan itu betul-betul kuat. Untuk orang lain itu nanti ranahnya masuk ke amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu ya. Dan kita ngaji semacam ini, ya, ngaji semacam ini supaya berbahagia. Artinya kita punya kesempatan dinasehati langsung oleh Allah lewat Al-Quran itu. Ya, ibaratnya kan begitu. Kita punya kesempatan dinasehati langsung oleh Allah lewat Al-Quran ini. Aku iki sopo, ya dudu sopo-sopo, ya kan? Ya kan? Terus punya kesempatan ngaji seperti ini, kita bersyukur. Orang kalau bersyukur hatinya rendah. Kalau hatinya rendah, kebaikan mudah masuk. Seperti air akan mengalir deras ke tempat yang rendah. Gitu ya. Jadi saya pribadi kalau ngaji seperti ini, ya betul-betul menghimbau jangan digunakan untuk nyerang orang lain. Seranglah diri sendiri dulu. Kalau dijelaskan ayat tentang orang mukmin, kita harus bisa nyuntuh mereka. Kalau dijelaskan ayat tentang munafik, tentang kafir, kita harus sebisa mungkin menghindari dari sifat-sifat itu. Perkara orang lain nanti ranahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Oke ya. Mana tadi? Ayat 17 ya. Masaluhum utawi gambaran mereka, orang munafik. Gambaran mereka di dalam kemunafikannya. Iku kamasalil ladzi, seperti gambarannya orang. Istauqota, yang menyalakan dia, naron, pada api, di dalam kegelapan. Jadi asalnya gelap. Ini ya, ini kita sedikit membayangkan. Asalnya gelap gulita, mati lampu, atau di tengah hutan misalkan, kondisinya gelap. Terus ada orang menyalakan api. Ya, kita berandai-andai dulu ya. Memang ayatnya seperti ini. Gelap gulita, entah mati lampu atau di hutan, ya, pokoknya gelap gulita. Terus ada orang menyalakan api. Tujuannya apa? Biar ada cahaya, biar terang, gitu kan? Biar tidak nabrak-nabrak nanti. Betul ya? Menyalakan api kan seperti itu.
Falamma adha'at, maka ketika menerangi apa api, ya, ma pada apapun, haulahu di sekitarnya api. Setelah itu apinya menyala menerangi sekitarnya. Yang asalnya tidak tampak meja, tampak meja. Asalnya tidak tampak kursi, tampak kursi, ya kan? Asalnya gelap sehingga agak terang lah, terang. Dhahaba maka menghilangkan sapa Allahu Allah binurihim terhadap cahaya mereka. Tahu-tahu apinya padam. Entah kena angin atau kenapa, tahu-tahu padam. Terus tidak tampak lagi. Ya kan? Mati lampu, menyalakan lilin. Nah, setelah terang, lilinnya ketiup angin. Mati. Gelap lagi. Ya, gelap lagi. Watarokahum dan meninggalkan siapa Allah hum pada mereka fi dzulumatin di dalam berbagai macam kegelapan. Dzulumat ini jamak. Ya. La yubsirun tidak bisa melihat mereka. Tidak bisa melihat mereka. Sudah terbayang ya? Sudah terbayang ya? Ya. Gini, sebelum adanya Islam, orang itu kondisinya jahiliyah. Ibaratnya gelap. Gitu ya. Kemudian ada Islam. Itu ibarat ada api yang menerangi. Semua jadi tampak jelas. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang dosa, mana yang pahala, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, semuanya jelas. Ya. Tapi selepas itu apinya padam, gelap lagi. Balik jahiliyah lagi. Nah, orang munafik itu seperti itu gambarannya. Ya. Jadi asalnya zaman jahiliyah dulu hidupnya ngawur, ada Islam, ada cahaya, tapi cahaya itu dipadamkan oleh Allah. Sehingga mereka ada di kegelapan lagi. Balik ngawur lagi. Gambaran orang murtad ya seperti itu, sama. Atau tidak menyatakan murtad, tapi dia munafik. Sama sebenarnya. Artinya apa? Kalau kita pengen terhindar dari kemunafikan, jagalah api itu agar tidak padam. Ya kan? Jagalah api itu agar tidak padam. Allah mematikan api tersebut karena memang mereka tidak menjaga api itu. Ada angin dibiarkan saja, ya sudah mati. Ya. Jadi kita harus ada rasa bersyukur. Dulu sebelum kita mengenal Islam, hidup kita itu berantakan. Dosa enggak tahu, pahala enggak tahu, benar salah yang enggak ngerti. Ya kan? Bersyukur. Ketemu Islam, artinya ketemu cahaya. Sebagai rasa syukur kita, karena kita membayangkan hidup sebelum mengenal Islam itu ya berantakan betul. Api itu dijaga.
Jangan sampai padam. Ya kan? Kalau padam kita yang rugi, balik jahiliyah lagi. Gitu. Ya. Dari ayat ini juga kita bisa membandingkan dalam kehidupan kita. Pada saat mati lampu gelap gulita, perasaan kita bagaimana? Takut, resah, bingung, betul kan? Ya, setelah kita bisa menyalakan api sehingga ada cahaya, perasaan kita bagaimana? Lebih tenang, tentram, lega, ya kan? Ya seneng, ya tidak susah, mau kemana-mana ya tidak perlu nabrak apa-apa, ya kan? Ya kan? Lah, sekarang kita koreksi hati kita masing-masing. Sudahkah kita nyaman di dalam Islam ini? Seperti orang yang nyaman ada di cahaya. Ataukah kita itu masih resah dalam Islam ini seperti orang yang hidup di kegelapan? Nah, kalau masih resah, apa penyebabnya? Nah, itu dicari, kita ngaji lagi, ya kan? Makin lama ngajinya makin biar kehidupan kita itu betul-betul tentram, nyaman, ada di cahaya. Ya, tidak ngawur, rawur-rawuran itu tidak. Ya. Setelah nyaman itu, api itu dijaga. Jangan sampai padam di tengah jalan. Artinya belum mati, apinya sudah padam. Kita belum mati, apinya sudah padam. Karena kita butuh cahaya itu sampai mati kan. Karena ibadah Allah itu kepada Allah harus sampai mati. Ya, ditandai dengan husnul khotimah itu. Jadi jangan sampai belum mati wis murtad. Atau sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan, walaupun KTP-nya masih Islam. Wong KTP aja. Itu. Kalau api itu padam, ya sudah kita balik lagi. Fi dzulumatin la yubsirun, dan masalahnya Allah meninggalkan kita. Ayatnya kan wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun. Wes, Gusti Allah mau ngurusin neh. Itu masalahnya. Oleh Allah betul-betul ditinggalkan di dalam kegelapan. Berbagai macam kegelapan. Tidak bisa melihat. Layu bersirun tidak bisa melihat. Ya tidak bisa melihat, jenengan bisa bayangkan kalau di kegelapan mau kemana-mana nabrak meja, nabrak kursi, ya kebentuk cagak apa neh. Dalam kehidupan itu ya selalu ya tidak terarah, intinya tidak terarah. Ya ngawur, iya bahasanya ya sederhana ngawur. Lah jenengan coba saja matanya ditutup, nah, terus jenengan berjalan, apa yang terjadi? Kan tidak bisa melihat. Nah, opo ae ditabrak, ya kan?
Ya nyemplung got barang kadang kan gitu kan. Lah, tidak bisa melihat dalam kehidupan itu ya itu. Dosa diterjang, haram diterjang, semuanya diterjang. Oke, bisa dipahami? Ya, terus? Oh gitu. Oke. Apanya?